ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dini 'indallah al-hanafiyah sab'ah. Rawahul Baihaqi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat dan iradahnya kita sekalian pagi ini diberikan kesempatan, dianugerahi kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di masjid yang nyaris baru karena masih belum selesai. Mudah-mudahan taklim kita, duduk di majelis keilmuan kita bermakna dan bermanfaat bagi kita sekalian. Bertaklim atau tafaqquh fiddin ini menurut hadis Rasulullah termasuk sebagai tanda-tanda orang yang memang mau dijadikan sebagai hamba yang baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengutip sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diciptakan oleh Allah sebagai hamba yang baik, maka tanda-tandanya katanya yufaqihuhu fiddin, dia akan difahamkan oleh Allah tentang cara pemahaman yang baik terhadap agama. Hadis ini oleh Imam Abu Dawud dianggap sebagai hadis yang sangat penting, sehingga oleh Imam Abu Dawud dijadikan moto di halaman pertama kitab sunannya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumahnya mempunyai Sunan Abu Dawud, kitab namanya kitab Sunan Abu Dawud, itu di halaman pertamanya tertulis hadis itu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai hamba yang baik, dia akan diberikan pemahaman yang tepat terhadap agama. Memahami agama di era yang seperti sekarang ini susah. Bermunculan berbagai paham agama yang menyimpang. Terakhir yang paling heboh dan sampai saat ini menjadi viral itu adalah pemahaman Islam yang dibawa oleh pondok pesantren Zaitun, atau tokohnya lah, kalau pondoknya masih kita ubah siapa yang pegang yang dibaca, yaitu oleh Panji Gumilang. Jadi memahami agama secara benar itu betul-betul sangat diperlukan di era yang sangat terbuka dan sangat membuka secara gampang masalah informasi ini. Oleh karena itu kajian-kajian seperti ini yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah ini adalah sangat penting untuk membentengi jamaah, membentengi anggota agar sampai terseret kepada berbagai aliran yang sesat. Nabi sendiri itu sampai berdoa, dan doa ini menjadi maksud untuk diberikan oleh Allah pemahaman pada Nabi, pemahaman agama yang benar. Doa Nabi yang maksud itu, Allahumma aslih lana dinina
dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, artinya doa ini, aslih lana dinana, perbaiki kami di dalam memahami agama. Alladzi huwa ismatu amrina, karena agama itu adalah pegangan hidup kami. Nabi berdoa seperti itu. Wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'asuna, dan perbaiki kehidupan duniawi kami, karena di dunia ini adalah tempat kami mencari kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, dan perbaiki urusan akhirat kami, karena di akhirat itu kami akan kembali. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikan kehidupan dunia ini untuk menambah amal kebaikan, dan jadikan kematian bagi kami sebagai penghenti dari keburukan. Itu doa yang maksud yang kita sekalian harus apa? Dibaca setiap selesai sholat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Nah, ini majelis taklim supaya menulis surat itu dibagi-bagikan kepada anggota. Kembali memahami agama secara benar. Oleh karena itu, kajian semacam ini terus kita pertahankan, terus kita kembangkan, terus kita dakwakan untuk lagi-lagi membentengi umat kita agar tidak terseret ke berbagai macam aliran yang menyesatkan di dalam memahami. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian, kita ini sudah lama beragama. Maka dalam mukadimah ini saya ingin menyampaikan pertama definisi agama. Majelis Tarjih di dalam buku Himpunan Tarjih sudah memberikan definisi agama itu. Ditulis di dalam definisi di dalam putusan Tarjih itu addi waqul ilahiyun lidzawil umuli alladzi jaa bihi nabiyyun bil awamiri wan nawahi wal irsyadati lisa'adatin nasi dunyahu wa ukhrahu. Itu definisi yang diambil oleh Himpunan Tarjih, yang diambil dari kitab At-Tahrifat oleh Al-Jurjani. Memang definisi itu jami manik, singkat tapi mencakup pengertian agama itu apa. Agama adil waqul miladun adalah aturan ketuhanan. Agama itu aturan Allah. Alladzi jaa bihi nabiyyun, yang dibawa oleh para nabi. Nabi membawa agama atas dasar wahyu dari Allah. Sehingga namanya nabi itu dari kata naba. Naba itu pemberitahuan secara gaib. Pemberitahuan secara gaib itu kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Muhammad, dan seluruh nabi-nabi mendapatkan wahyu dari Allah, pemberitahuan gaib dari Allah untuk membawa agama. Agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama Hanafiyah, agama ketauhidan. Jadi kalau kemudian menjadi trinitas, menjadi banyak ketuhanan, itu berarti di situ sudah terjadi kebimbangan. Itu agama. Waqul ilahiyun lidzawil umuli, yang diperuntukkan bagi makhluk Allah yang berakal. Agama makhluk Allah yang berakal sama manusia. Manusia pun itu ada ketentuan di dalam fikih yang berakal dan balik baru menjadi mukallaf. Dan baru di situ terkena kitab untuk menjalankan perintah agama. Lidzawil umuli. Waqul ilahiyun
lidawil ala hijabil diyun lidawil kulit bil awamiri. Di dalam agama itu ada perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wal irsyadati dan petunjuk-petunjuk. Kalau agama Allah itu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, nabi kita, itu ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita buka Al-Quran dan As-Sunnah itu isinya secara garis besar dibagi tiga itu. Ada perintah, ada larangan, ada irsyad. Kemudian di dalam wacana ilmu fikih atau dalam bahasa perspektif ilmu fikih, perintah yang keras di dalam Al-Quran maupun hadis dalam perspektif fikih menjadi perintah wajib dan apa satunya? Sunnah. Perintahnya keras menjadi wajib, perintahnya lunak dalam ahkamul khamsah namanya as-sunnah. Itu perintah. Kemudian macam yang kedua kita buka Al-Quran itu, ternyata ada larangan-larangan. Larangan yang keras menunjukkan kepada hukum apa? Haram. Kalau larangannya itu lunak, maka hukum ahkamul khamsah menentukan sebagai nama hukum makruh. Kemudian wal irsyad itu petunjuk, tidak atau bukan perintah juga bukan larangan. Irsyad sebagai petunjuk. Apa tujuannya larangan, perintah dan irsyad itu? Dalam kalimat terakhir definisi tersebut, lisa'adatin nasi dunyahum wa ukhrohum, untuk kebahagiaan dan keberuntungan umat manusia, dunyahum wa ukhrohum, baik urusan dunia mereka maupun urusan akhirat. Baik agama. Jadi agama adalah wahyu Allah atau pemberitahuan dari Allah yang lewat para nabi yang ditunjuk untuk disampaikan kepada manusia yang berakal. Di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada petunjuk-petunjuk. Perintah, larangan, petunjuk itu adalah untuk lisa'adatin nasi dunyahum, untuk kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia itu namanya al-muflihun. Oleh karena itu, supaya kita itu menjadi manusia yang muflih, yang beruntung, yang selamat, tetap harus memilih berpegang teguh kepada agama Islam. Al-Quran sendiri mengingatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain Islam, fala yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Fa huwa fil akhirati minal khasirin, besok di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka supaya kita jangan sampai merugi, jangan pilih agama selain Islam. Jadi Islam itu begitu, untuk kebahagiaan manusia. Nah, akan saya beri contoh. Ini masih mukadimah. Dalam agama katanya ada perintah. Nah, saya beri contoh saja. Misalkan perintah puasa. Ada perintah di dalam Al-Baqarah ayat 183. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu sudah kita kerjakan bersama. Allah berfirman di situ perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Kemudian ada perintah yang bentuknya lunak. Apa contohnya? Yang hukumnya menjadi sunnah. Puasa sunnah ada perintah. Puasa Senin Kamis. Apa indikasinya bahwa itu lunak? Sebab Nabi juga dalam hari Senin dan dalam hari Kamis
Ibu Aisyah, apakah pagi ini ada makanan untuk kita? Oh tidak ada ya Rasulullah. Oh kalau begitu saya hari ini berpuasa. Suatu saat ada pertanyaan lagi kepada istrinya di lain waktu. Apakah ada makanan? Oh ya ada, sudah siap. Kalau itu saya sarapan pagi. Itu karena Nabi pernah juga tidak menjalankan puasa Kamis atau Senin, maka fikih menganggap perintah di dalam puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa sunnah. Kemudian kalau contoh di dalam ayat Al-Quran tentang larangan yang sering saya buatkan contoh itu larangan yang paling umum, yang paling keras itu berjudi dan minum khamr. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Larangan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu." Ini larangan. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru dan berjudi, wal ansabu dan berkorban untuk berhala, wal azlam dan mengundi anak panah. Azlam itu mengundi anak panah itu begini kalau saya baca dalam tafsir. Orang-orang Mekah masih zaman jahiliyah itu di sekeliling Ka'bah itu ada berhala yang banyaknya kurang lebih 360 berhala sejumlah hari pada satu tahun. Setiap hari itu ada tokoh berhala yang harus diutamakan sebagai peribadatan. Nah, ada satu berhala yang memang di situ untuk bertanya mengundi nasib. Di berhala itu ada kantongnya dan ada stik, ya. Ada apa itu namanya? Ya, stik itu tongkat. Banyaknya 3. Yang pertama ada tulisan berangkatlah. Yang kedua jangan laksanakan atau laksanakan. Yang kedua jangan kau laksanakan. Yang ketiga tidak ada tulisannya. Orang-orang Mekah yang biasanya mau berdagang, memang orang Mekah itu berdagang profesinya. Kesam, karena negaranya sendiri atau daerahnya sendiri adalah daerah yang tandus, lain dengan Madinah. Berdagang kesam ke mana itu, ke Yaman, Islam Sinai, Rasul itu dalam Al-Quran. Nah, sebelum mereka berangkat itu mereka bertawaf di berhala itu, lalu mengambil atau mengundi anak panah. Kalau yang diundi anak panah itu jangan kau jalankan. Mereka tidak berani berdagang, berangkat itu tidak berani. Nah, kalau yang diambil itu setelah tawaf itu diambil anak panah tidak ada tulisan, dia mengambil lagi. Kalau yang diambil anak panah itu tongkat itu bertuliskan kerjakanlah, maka dia berangkat. Nah itu diharamkan oleh Allah. Jadi itu kebiasaan buruk orang-orang Arab jahiliyah berjudi, khamr, korban kepada berhala dan mengundi anak panah menjadi kebiasaan yang begitu merajalela di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Kemudian datanglah larangan dari Allah, wajtanibu, jauhi. Saya sedikit menceritakan yang lebih spektakuler, cerita tentang keharaman judi. Keharaman judi di dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Allah secara bertahap. Pertama, larangan berjudi itu di dalam surat Al-Baqarah
Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum maisir dan judi dan minum khamr. Judi dan minum khamr itu mendapat stigma yang begitu luar biasa di tengah masyarakat sebagai kedermawanan dan kebaikan seseorang. Jadi orang yang baik bagi orang jahiliyah saat itu adalah orang yang gemar berjudi dan suka mabuk-mabukan. Jadi begitu merata. Islam datang tidak langsung bombastis larangannya, tapi diingatkan oleh Allah dengan cara seperti yang saya baca dalam ayat Al-Baqarah. Innamal khamru yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Katakan Muhammad, judi dan minum khamr itu adalah manafi'u lin-nas, ada manfaatnya bagi manusia. Coba. Kalau namanya langsung diberikan larangan, mereka akan lari. Manafi'u lin-nas wa ismuhuma, tetapi dosanya, keburukannya akbaru min naf'ihima, lebih berat daripada kemanfaatan. Nah, setelah turun ayat itu, sebagian orang-orang yang beriman sudah ada yang tanggap bahwa itu tidak bagus. Allah memberi syarat untuk tidak dilakukan, maka sebagian sudah menggunakan untuk melakukan judi dan minum. Tapi sebagian masih terbiasa. Lalu kemudian tahapan kedua, ada ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengerjakan sholat wa antum sukara, sedangkan kamu dalam posisi mabuk. Lebih banyak lagi yang sudah menghindarkan. Asalnya separuh, kemudian menjadi yang menghindarkan sudah 2/3. Karena mereka sadar kita ini diwajibkan oleh Allah sholat setidak-tidaknya 5 waktu, maka kita tidak boleh lagi atau kita harus hindari lagi minum khamr. Sebab ayat ini turun dalam suatu riwayat, ada sebuah asbabun nuzul. Ada sahabat yang sholat, ketika membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun itu tidak selesai atau dibalik lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budu. Itu terbalik-balik. Saya juga akan menyembah Tuhanmu, kamu juga akan menyembah Tuhanmu. Tidak seperti ayat yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad. Lalu turunkan ayat larangan itu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Itu bisa terjadi karena orang-orang yang atau sahabat yang sholat itu dalam posisi mati. Nah, kemudian tahapan ketiga yang begitu keras dalam surat Al-Maidah 90 itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Maka jauhilah. Nah, ketika sudah ada perintah jauhilah, maka semua para sahabat menghindari minum khamr. Nah, jemaah sekalian, dalam kitab-kitab tafsir diceritakan di saat turun larangan untuk minum khamr tersebut, kota Mekah, kota Madinah pada saat itu di slogannya banjir khamr. Semua gentong milik para sahabat dipecahin sendiri, sehingga diceritakan di slogan-slogan kota Madinah di mana diturunkan ayat itu, karena kepatuhannya kaum muslimin, kaum yang beriman, mereka memecahi miliknya sendiri gentong-gentong tempat menghibur minuman keras. Jadi bukan dipecahi oleh FPI, oleh pribadinya. Begitu ketaatan. Banyak digambarkan. Apalagi ketika saya baca, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada wanita supaya
untuk memverifikasi kebetulan ayat ini kaum wanita semua datang kepada Ibu Aisyah dan dari rumah mereka sudah memakai jilbab. Yang diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan seakan-akan wanita yang datang kepada Aisyah itu di atas kepalanya ada burung gagak yang diam, karena mereka sudah memakai semua jilbab hitam. Apa betul Aisyah? Ibu Aisyah, sekarang ini sudah ada ayat melarang kita kaum mukminah untuk membuka aurat atau menutup jilbab. Iya betul, dibacakan Ibu Aisyah betul. Para sahabat itu begitu ketaatannya di saat turun waktu Allah tentang larangan. Nah, macam yang ketiga di dalam ajaran agama kita tadi ada irsyadat. Saya mengambil contoh, misalkan ayat yang tidak ada kaitannya dengan perintah, tidak ada kaitannya dengan larangan. Misalkan yang kemarin menimbulkan polemik itu ayat tentang masalah hisab. Hisab itu sudah diindikasikan oleh Allah bisa kita pedomani sebagai dasar penentuan waktu. Allah berfirman di dalam surat Yunus, dengan apakah bisa firman saya ini? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazilahu lita'lamu adada sinina wal hisab." Ayat ini tidak kaitan. Ayat ini tidak larangan, tapi Allah memberikan indikasi irsyad. Huwallazi ja'ala syamsa, dialah zat yang menciptakan matahari. Dia yang bercahaya, dirinya sendiri yang mengeluarkan cahaya. Wal qamara nuran, syamsa dia bersinar, ya, bersinar. Wal qamara nuran, dan rembulan bercahaya. Dia tidak mengeluarkan cahaya, tapi dia bisa bercahaya itu karena ada pemberian sinar dari matahari. Wa qaddarahu manazil, dan kami ketentukan manazilnya. Manazil itu kalau saya artikan dalam destinasinya. Tiga benda langit, bumi, bulan, dan matahari itu berjalan sejak diciptakan oleh Allah sesuai dengan jalannya yang tidak akan berubah. Manazilnya. Lita'lamu adada sinina, agar kalian bisa tahu tentang bilangan tahun, wal hisab, dan kamu memahami ilmu hisab. Muhammadiyah sebagai gerakan berkemajuan sekarang ini menggunakan ilmu hisab sebagai pedoman atau bisa dipedomani untuk penentuan waktu-waktu ibadah. Berbeda dengan yang lain. Kenapa Muhammadiyah menjadikan hisab sebagai satu-satunya penentuan yang dianggap dan dipilih sebagai yang tepat? Karena memang Allah sudah menetapkan seperti itu, menjadikan hisab itu sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu Muhammadiyah berkemajuan menerima ilmu hisab sebagai penentu utama di dalam menentukan waktu termasuk pergantian bulan. Walaupun sekarang ini, kenapa kok itu tidak menggunakan ada sebuah hadis yang memerintahkan supaya ada ruqyah? Kan hadisnya itu mengatakan sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau sudah melihat hilal, dan jangan berbukalah kalau melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal. Lalu bagaimana kedudukan perintah ini? Muhammadiyah menganggap perintah Nabi untuk ruqyah itu adalah lil irsal. Apa kolinanya? Karena memang dahulu belum ada ilmu hisab,
sudah maju, ilmu baca dan ilmu tulis sudah begitu memasyarakat, dan bahkan masyarakat sudah bisa menghitung secara tepat definisi matahari, bulan, dan bumi. Sehingga masyarakat sekarang untuk menentukan gerhana yang akan terjadi 80 tahun yang akan datang pun bisa. Jangan itu 400 tahun yang akan datang pun Pak Abdul Rahman itu bisa. Oleh karena itu menjadi pedoman. Hadis dan irsyad. Alasannya memang dahulu masyarakat itu hanya mengetahui tanggal satu itu kalau sudah melihat hilal. Sekarang tidak, karena bisa diketahui kapan terjadi istimewa namanya konjungsi. Jadi kalau kita umpamakan secara garis besar, gampang-gampangan begitu, kita itu setiap rumah kita sudah ada jam, ada jarum panjang, ada jarum pendek. Jarum pendek itu bergeraknya lambat, itu sama dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sedangkan pergerakan yang cepat itu pergerakan bulan mengelilingi bumi. Setiap 12 jam sekali jarum pendek dan jarum panjang itu bertemu dalam satu angka. Nah, ketika bertemunya itulah namanya istimewa, yang setelah itu dalam istilah apa itu ilmu astronomi disebut new moon, bulan baru. Itu yang menjadi pedoman Muhammadiyah. Kemudian karena pergantian hari itu adalah pada saat maghrib, maka di saat maghrib bila mana matahari tenggelam lebih dulu daripada bulan, walaupun tidak bisa dilihat, maka itu sudah berarti ganti bulan. Sehingga kemudian Muhammadiyah memutuskan apabila terjadi istimewa qoblal wudhu, berarti di situ sudah hari besoknya sudah tanggal baru. Kemudian dulu itu ada ahli hisab dari Muhammadiyah namanya Kiai dan Diponingrat membuat sebuah kaidah istimewa nairaini isbatun lima bainan syahraini. Bertemunya bulan dan bintang dalam satu garis ekor langit, maka itu sebagai pertanda bahwa bulan menjadi bulan sudah berganti menjadi bulan baru. Di zaman Rasulullah itu tidak ada pengetahuan tentang istimewa. Ketika terjadi gerhana matahari, umat Islam kaum ini semuanya bingung. Dalam hadis diceritakan, akhirnya terjadilah klinik pemahaman yang tidak ilmiah berdebar, karena pada saat itu berbarengan saat meninggalnya Ibrahim, putra dari Rasul. Wah, ini terjadi gerhana, mungkin karena putra Rasulullah Ibrahim wafat. Nabi keluar menyampaikan kepada kaum muslimin, innahu ayatun min ayatina. Sesungguhnya terjadinya gerhana itu adalah sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah. Wa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat, maka sholatlah. Sholat. Nabi tidak menjelaskan, oh itu terjadi setiap apa itu sebulan sekali akan terjadi istimewa. Nabi belum tahu istimewa. Umatnya karena masih punah masuk dunia berencana itu adalah kami ini adalah umat yang awam, yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Satu kata sedangkan satu bulan itu kata-kata dua muslim kata-kata kita ini. Baik rumah ada itu fakuna. Kalau terjadi mendung tidak bisa melihat hilal, maka ada tanda. Tidak senantiasa istiqomah. Itu koordinat Muhammadiyah yang berkemudian. Oleh karena itu memahami perintah Rasulullah sumulil yadihi wa ilulil yadihi itu adalah sebagai perintah ilmiah. Karena orang awam memang memahami seperti itu.
Tandanya pergantian bulan itu tahun ini. Sekarang Muhammadiyah berpandangan tidak perlu lagi lihat karena banyak alasan. Bisa tanya kepada Ustaz Abdul Rahman ini, kira-kira kalau rukyat selama dilaksanakan berapa kali melihat? Ada satu. Tidak pernah. Ya. Saya sendiri sebagai petugas di pengadilan, kalau dihitung-hitung mungkin ya selama umur saya itu melakukan rukyat karena ada kewajiban, tapi tidak pernah di mana. Ketika di Ambon, ketika di Mataram, ketika di Sulawesi, di Jawa Timur, muter-muter ikut rukyat ke mana itu? Tanjung Pondok. Sampai karena dosen pisangnya itu kesel Pak Abdul Rahim itu. Pernah para santri itu diajak melihat hilal bukan tanggal 1, tanggal 2 sudah. Ketinggian sudah 18 derajat. Itu Pak susahnya, Masya Allah. Saya itu 5 menit ada teman yang sudah melihat itu masih lihat. Baru 5 menit baru itu sudah tanggal 2. Tanggal 1 nyaris saya tidak pernah. Nah itu. Lah kalau senantiasa dengan cara begitu, bisa jadi kita memulai puasa sudah tanggal 2. Karena akan beromong. Karena mengikuti hadis yang pertama, fa'in rumah fa'milul iddata sya'bana sanasi. Kan begitu. Kalau tidak bisa dilihat karena mendung, maka perintah Nabi menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah kalau senantiasa kita pedoman begitu, bisa jadi karena mendung besok sudah tanggal 2. Bulan berikutnya bisa jadi puasa 28. Itu mungkin terjadi. Oleh karena itu Muhammadiyah berkemajuan, maka hadis yang menyatakan sumur ru'yat itu kita jadikan sebagai lil irsyad, petunjuk, bukan makna perintah ya sesungguhnya. Nah itulah bedanya Muhammadiyah dengan yang lain, sehingga tidak perlu kita goyah untuk memahami kebenaran yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Tentang ayat-ayat tentang hisab itu banyak di dalam surat Yasin yang kita sendiri juga sudah sering baca, dan juga ada tentang perintah hisab. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian, itu mukadimah. Nah, sekarang materi. Kita sudah paham Islam. Lalu apa prinsip-prinsip Islam sebagai agama rahmah? Ada beberapa ahli menceritakan tentang prinsip Islam itu. Al-Ghazali membuat prinsip 5. Pertama, Islam itu menjaga adil. Kedua, menjaga menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, menjaga keturunan, dan menjaga mal atau benda. Kemudian para ahli yang lain banyak menceritakan tentang prinsip-prinsip yang saya tulis itu prinsip yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Ahmad Syalabi di dalam buku Islamuna. Ada 5 prinsip agama Islam. Prinsip pertama ada al-kharaj. Kalau Syekh Muhammad Thalib, Rektor Al-Azhar sekarang ini, yang dia menjabat Rektor Al-Azhar, itu bisa kita download di tulisannya itu bukan memakai adabul kharaj, tetapi raful kharaj, mengangkat kesulitan. Itu prinsip pertama. Bapak dan Ibu sekalian, kita alhamdulillah memeluk agama Islam dengan mempunyai prinsip adabul kharaj atau raful kharaj. Di dalam pensyariatan agama Islam terdapat beberapa perintah-perintah atau larangan-larangan yang seperti saya katakan tadi, kesemuanya tidak untuk membuat sulit umat manusia. Setiap perintah yang padanya terdapat kesulitan, Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala senantiasa memberikan alternatif kemudahan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat. Sholat wajib. Ada 5 waktu yang harus kita kerjakan dan waktunya tertentu. Tetapi ketika kita terbentur dengan kesulitan karena bepergian atau karena lainnya, Allah memberikan alternatif kemudahan. Kita bisa menggunakan sholat yang semestinya tepat pada waktunya masing-masing. Di dalam keadaan kita bepergian, kita bisa melakukan namanya sholat jamaah. Dalam keadaan waktu yang begitu sempit, Allah memberikan kemudahan untuk bisa kosong sholatnya, dijamaahkan kosong lagi. Wa in khiftum Allah, di dalam surat wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yuftinakum alladziina kafaru innal kafirina lakum aduwwun. Kalau kalian sedang berjalan bepergian, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengkosong sholat. Kalau kalian merasa khawatir ada gangguan dari orang-orang kafir. Walaupun di dalam fikih tidak dibahas, walaupun tidak ada gangguan orang kafir, bagaimana? Boleh. Gangguan itu adalah kondisi pada saat. Jadi kesulitan hilang. Itu jelas di dalam ayat. Semua perintah begitu. Ada kesulitan pasti ada kemudahan di dalam ayat Al-Quran. Nah, sholat semestinya dalam keadaan normal kita harus lakukan dengan berdiri. Lalu kalau kita sakit bagaimana? Bisa kita lakukan sholat ini dengan duduk. Bisa membawa kursi. Nah, biasanya di masjid-masjid yang banyak orang tuanya itu banyak kursi. Sholat di kursi jamaah. Karena berjalannya bisa ke masjid, berjalan bisa. Cuma di masjid cuma kalau rukuk dan sujud sakit karena asap kurang atau pengapuran. Nah, itu problem hidup manusia. Allah memberikan kemudahan bisa sholat dengan duduk. Kalau sudah sakit betul, tidak bisa berjalan ke masjid, sholat tetap wajib dilakukan. Bisa kita kerjakan dengan tidur di rumah. Wudunya repot Pak. Allah memberikan kemudahan dengan apa? Tayamum. Tayamum itu jangan dipahami yang menyulitkan. Ada orang tua minta anaknya untuk disediakan debu untuk tayamum. Dia ngambil pasir diayak. Apa itu pasirnya? Kemudian diwadahi nampak diraukan ke mukanya. Itu pemahaman yang salah. Jadi di saat orang tua kita sakit, kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua kita, Bu, Pak, Bapak bisa sholat dengan tidur, tidak bisa butuh tayamum. Tayamum di mana? Di dinding yang dekat Bapak, Ibu, di mana Bapak, Ibu berbaring. Tepukkan ke dinding itu istilah soid ya, soid dan toyibah. Istilah soid dalam bahasa Arab itu permukaan kering. Nah, permukaan kering itu di mana-mana pasti ada debunya. Tapi kemudian dimaknai lagi dengan debu, nah itu menjadi salah. Soid dan toyibah, permukaan yang bersih. Walaupun tidak ada seperti kasat matanya tidak ada, itu bisa kita gunakan untuk melakukan. Jadi tidak ada Islam itu yang menyulitkan. Puasa fardu bulan Ramadan di dalam Al-Quran itu di dalam ayat 184-nya diberikan apa itu kemudahan. Apa kemudahannya? Apabila dalam keadaan bepergian maka bisa lakukan puasa di lain waktu, bisa berbuka. Kemudian apalagi contoh yang banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk menjadikan syariat Islam itu menjadi hujah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda memberikan penjelasan kepada kita sekalian,
khairud dini indallahi al-hanafiyah musafah. Sebaik-baik agama bagi Allah adalah agama yang hanif, pengesahan, samha dan toleransi. Toleransi itu ada kemurahan. Ibu dan bapak-bapak sekalian, contoh lain, apalagi contohnya yang ada banyak kemudahan di bidang agama. Sudah cukup saja itu ya, sampai blank. Kita menginjak yang kedua. Syariat Islam itu mempunyai prinsip taklilun takalluf. Syariat Islam itu mempunyai prinsip sedikit pembebanan. Kalau kita korek sejarah tentang Isra Mi'raj, kewajiban sholat itu dalam hadis ditentukan semula itu katanya 50 waktu ya. Kemudian di dalam kitab kecil namanya Ad-Dardin itu diceritakan Nabi itu pulang balik antara Sidratil Muntaha kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu berada di langit ketujuh dan itu menyampaikan apa yang dilakukan kepada umatmu. 50 salah, umatmu tidak kuat, balik lagi. Sampai balik diturunkan sampai di 45 menjadi 40, balik lagi menjadi, kemudian 5 kali. Itu umatmu tidak kuat katanya. Aku malu kalau sampai minta dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 50 sampai di bawah 5 itu sudah keterlaluan. Akhirnya jadilah sholat itu menjadi 5. Ini tujuannya untuk mempermudah dari syariat dan juga memperkecil taklilun takalluf. Untuk mewujudkan taklilun takalluf ini di dalam syariat Islam itu ada ketentuan akhlak orang beriman supaya tidak menanyakan kepada Nabi tentang sesuatu. Sebab kalau mereka melakukan pengajuan pertanyaan justru akan menjadikan agama itu menjadi berat. Jadi menjadi akhlak dari kaum mukminin untuk tidak bertanya sesuatu, justru kalau bertanya sesuatu itu akan menjadi berat. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu an asya'in hina yunazzalul Qur'an hina yunazzalul tubda alaikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu kepada Nabi kalau dari pertanyaanmu itu kemudian menimbulkan sesuatu yang memberatkan. Jika kamu bertanya dan pada saat itu wahyu masih turun, akan bisa jadi bahwa itu akan memberatkan. Jadi para sahabat itu sangat disiplin untuk tidak berani menanyakan. Kalau menanyakan sesuatu itu biasanya menyuruh sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun juga tidak mau, karena ada akhlak dunia. Ada riwayat menceritakan ada sahabat yang mau bertanya tentang berhaji. Berhaji itu berapa kali ya Rasulullah? Rasulullah akan marah kalau saya katakan kepada kalian bahwa haji itu tiap tahun akan wajib bagi kalian untuk tiap tahun. Tapi Allah tidak. Allah mewajibkan kalian untuk berhaji itu seumur hidup hanya sekali. Nabi berkali-kali. Ada riwayat lagi bagaimana tentang sholat isya. Sholat isya itu, jadi ada riwayat Nabi ditunggu oleh para sahabat untuk jamaah sholat isya. Karena saat para sahabat menunggu, sahabat sebagian yang menunggu di masjid itu sudah pada ketiduran. Ada sahabat yang memberanikan diri, pintu Rasulullah itu dilempar dengan kerikil. Kemudian Nabi ngerti isyaratnya demikian, baru Nabi keluar dari biliknya. Lalu kemudian Nabi bersabda, saya tahu pihak kalian. Laula an asyqa la amartukum bi takhiri shalah
Saya tahu tentang kalian. Kalian menuduh saya sudah lama. Andaikan tidak menjadikan berat terhadap kalian, niscaya saya wajibkan kepada kalian untuk sholat isya itu diakhirkan. Innaha waktuha, karena sesungguhnya yang terakhir itu adalah waktu sholat. Jadi prinsip fikih dipahami, sholat isya itu yang paling bagus itu yang penting malam. Tapi juga harus ada kesepakatan. Nah itu, misalkan jam 9 atau jam 10, asal memang kita sepakat. Sholat sholat maghrib terpaut 1 jam 20 menit dari maghrib itu adalah awal waktu. Itu namanya taksis kalau dalam hukum fikih. Padahal di dalam hadis dinyatakan yang paling baik itu adalah sholat pada awal waktu. Ayyul amali ahabbu ilallah, Nabi menjawab as-sholatu ala waktiha. Tetapi khusus isya ternyata ada hadis lain yang menyatakan bahwa lebih bagus sholat isya itu pada akhir dari waktu sholat. Ada contoh lain untuk memudahkan untuk mentaklil sholat syariat Islam itu, Nabi banyak menjawab pertanyaan dari para sahabat untuk agar di dalam mengerjakan sebuah ibadah itu jangan memaksakan diri. Kalau sholat itu ngantuk, ya tidur saja. Kalau memang payah, lebih baik istirahat. Di dalam tulisan itu sudah saya kutip pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Kemudian jamaah sekalian, agar syariat itu tidak terlalu banyak, kemudian ahli fikih membuat sebuah kaidah al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakuma dalil al-amri. Pada dasarnya semua peribadatan itu adalah batal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu diperintah. Supaya syariat ini tidak terlalu banyak, tidak diada-adakan oleh orang. Kaidah ini diambil dari firman Allah di dalam Al-Quran, Allahu syuraka'un syara'u minad dini ma lam yu'dzan billah. Apakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu yang mempunyai kewenangan untuk membuat syariat? Kritik ini dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menetapkan peribadatan itu sesuai dengan tokoh kaumnya. Kalau orang Yahudi terserah kepada pendetanya, lalu dikritik oleh Allah. Apakah mereka mempunyai sekutu dalam menetapkan peribadatan? Di dalam fikih, peribadatan itu tidak diperbolehkan kecuali setelah adanya perintah. Al-aslu fil ibadah al-butlan hatta yakuna dalil alal amri. Berbeda 180 derajat dengan kaidah tentang masalah duniawi. Masalah duniawi dibuka selebar-lebarnya untuk umat manusia untuk berkreasi dan mengadakan. Lahir sebuah kaidah fikih al-aslu fil adat al-ibadah hatta yakuna dalil alal nabi. Pada dasarnya dalam masalah-masalah adat, dalam masalah-masalah muamalah itu adalah diperbolehkan, dibebaskan untuk membuat kreasi, karena di situ tidak ada lagi hikmah. Kaidah yang ketiga ini diambil dari hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi ada peristiwa ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian orang Madinah itu biasa menyerbukan, mengawinkan bunga jantan dengan bunga betina dari pohon kurma. Ketika disebutkan itu ternyata tidak, Nabi melarang. Kalau tidak disebutkan, kamu pun akan mendapatkan rezeki dari Allah.
Maka para petani Madinah pada saat itu tidak lagi mengupayakan mengajukan kurma, tetapi hasilnya menjadi jeblok, ya, menjadi rusak. Mereka mengadu lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, sebagaimana aku mengikuti petunjukmu, ternyata kami gagal panen pada saat ini. Hasil panen kami dulu. Lalu Rasulullah menjelaskan, "Ingkana min itu faidahnya, wa ingkana min umuri dunyaku, wa antum a'lamu bi umuri dunyaku." Kalau perkara itu perkara agama, maka contohnya adalah saya. Kalau perkara itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah duniawi, teknologi dunia, kata Rasulullah, kamu lebih pintar daripada saya. Jadi mengadakan pesawat, mengadakan masjid yang indah, mengadakan sekolahan, mengadakan rumah sakit di zaman Nabi tidak ada sekolah di zaman Nabi tidak seperti sekarang. Itu masalah duniawi yang semuanya diserahkan kepada umat manusia. Berbeda dengan masalah ibadah tadi. Al-aslu ibadah mengada-adakan moderasi dalam masalah ibadah, maka itu tidak bisa digunakan menurut ajaran prinsip manhaj Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah terkenal dengan prinsipnya melarang TBC, tahayyul bid'ah dan khurafat, untuk tetap bertekun pada pengajian. Adapun prinsip-prinsip lain barangkali tidak cukup untuk dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita. Apa ada pertanyaan? Sanggup ini sudah lewat ini? Ada. Monggo. Pakai mic biar didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak, alamat sampai. Ingin menanyakan masalah wisata kita. Jadi insya Allah posisi Muhammadiyah ini posisi ditanggur tentang penentuan satu tanggal waktu baik Syawal maupun Ramadan. Karena Indonesia, Malaysia dan Brunei yang menganut Imkan Mulia telah menetapkan tanggal 1 itu posisi bulan sudah harus 3 derajat ke atas dengan elongasi 6,4. Sementara Muhammadiyah pokoknya sudah di atas horizon, besok kan sudah tanggal. Nah ini mestinya kalau yang saya pahami, karena ini sebuah ijtihad, pemerintah itu tidak bisa ikut-ikut. Nah, ketika pemerintah ikut, Muhammadiyah dituduh tidak nganut ulil amri. Nah, sementara warga Muhammadiyah sendiri di kelompok ngaji, angel. Nah, ini solusinya bagaimana, Pak? Jadi kalau tidak apa-apa, Pak. Kalau keluarga Muhammadiyah paham, oh kita ini menganggap wujudulillah, memang hari ini sudah langgar. Tapi ketika tidak paham, terus ada yang ngomong Muhammadiyah ini berbes, ya terus borong angel menteri. Dan akhirnya mindering, Pak. Jadi warga itu jadi rendah hati. Aku kok paling disisihkan dan lain-lain. Nah sementara tidak ngaji, oh angel. Ya mohon solusinya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling banyak itu Pak Bambang ngomong begini, Muhammadiyah itu sama mereka dan fasilitas ini lapangan ini sama. Ini Pak Gatot nih. Pertanyaan yang bagus, Bapak ini pasti ngerti itu ilmu hisab, walaupun ini walaupun kan turun. Jadi warga Muhammadiyah itu di mana-mana merasa seakan tersisihkan, sampai timbulkan euforia yang adanya perbuatan. Saya baca profilnya kayaknya dari Jombang.
tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 atau mungkin 30 di bulan Ramadan. Yang menjadi perselisihan itu adalah ketentuan kapankah tanggal 1 itu. Nah, tadi sudah diceritakan ada mazhab Imamiyah, yaitu sekarang ditentukan dengan ketinggian 3 derajat. Dulu pernah 2 derajat. Nah, 2 derajat itu masih ada sering ada kesamaan lah, karena lebih kecil kriteria yang ditentukan oleh saudara kita itu akan lebih memungkinkan kita akan sering bersamaan. Tapi kemudian makin yaitu negara-negara di Brunei, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan mana satunya Pak? Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei. Nah itu sudah sepakat menentukan bahwa imkanul ru'yah atau bulan bisa dilihat itu adalah 3 derajat. Saya berkali-kali ru'yah dengan ketinggian hasil hitungan hisab menurut semua sistem itu 3 derajat. 3 derajat itu pernah saya pengalaman tahu. Jadi masih sulit. Jadi kriteria itu adalah ya istilahnya itu kira-kira saja, tidak bisa dipastikan. Tapi begitulah apa itu namanya ketentuan mereka yang sudah diikuti pemerintah, kita harus memaklumi. Tapi janganlah kemudian pemerintah itu menyalahkan dengan istihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang berpandangan seperti itu. Karena tadi saya katakan Muhammadiyah punya kelemahan. Al-Quran diturunkan atau syariat Islam diturunkan itu di tengah-tengah masyarakat Madinah yang sangat awam sekali, yang masih ketinggalan sekali jauh dengan negara-negara lain pada saat itu. Negara lain kita kenal namanya Ethiopia, apa itu Mesir ya. Mesir itu kalau dulu itu Mesopotamia. Negara Mesir saat Nabi Muhammad lahir itu menjadi nabi itu, Mesir sudah mempunyai kemajuan teknologi yang luar biasa karena masyarakat mereka bisa membuat piramid. Piramid itu batu-batu disusun, sebuah batu itu beratnya 30 ton. Kalau dia tidak mempunyai teknologi tidak bisa. Berarti Mesopotamia 2000 atau 3000 tahun yang lalu lebih maju daripada orang Arab yang sifatnya sangat terbelakang. Nabi ummi, umatnya ummi, kan begitu. Nah, karena saya bisa memberi contoh betapa terbelakangnya umat Islam pada saat itu. Teknologi roda saja tidak punya. Jadi orang Arab itu kalau mau pergi membawa perbekalan yang banyak, dia tidak membuat pedati, tidak membuat dokar pada rakyat ini, karena mereka belum ngerti roda. Begitu ketinggalan. Sedangkan orang lain sudah luar biasa. Agama yang diturunkan di tengah masyarakat seperti itu menyebabkan memang Nabi itu menjelaskan secara sederhana. Ini saya beri contoh lagi. Di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, tentang insan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khayrul abyadu minal khayril aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai kamu bisa membedakan benang hitam dan benang putih di waktu fajar. Itu bunyi ayat Al-Quran. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Di zaman Rasulullah tidak ada lampu seperti listrik yang tinggal petek saja itu ya. Tidak ada HP, tidak ada jam. Masyarakatnya masih apa itu namanya? Sangat susah. Apa itu keadaan teknologinya? Tidak punya teknologi sama sekali. Begitu sejak tidur bangun untuk tanya jam susah. Ini jam berapa? Tidak bisa. Maka ketentuan kasar hanya menyatakan seperti itu ayat Al-Quran.
tidak bilang nanti mencari-cari repot. Benang hitam dan benang putih itu diikat di kakinya, di jempolan kakinya. Begitu dia bangun, saya ini masih boleh makan apa belum? Benang hitam dan benang putih di jempolan kakinya itu dicopot, dibawa keluar. Kalau dia sudah bisa membedakan, oh ini benang hitam, oh ini benang putih. Kalau benang sudah bisa membedakan itu, mereka tidak makan karena itu sudah datang waktu imsak. Apa jangan kita itu juga perlu seperti ini? Ya, untuk waktu imsak apa masih seperti itu? Sekarang sudah ada teknologi baru. Jadi perjalanan matahari dan bulan itu sudah diaplikasikan dengan jam lahirlah waktu sholat, namanya kita sering sebut waktu imsakiyah. Kalau dulu nggak ada, ya, kita menangi ya bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu masih mengetahui di tiap-tiap masjid itu dulu untuk mengetahui waktu dulu itu pakai bunceng, kan? Bunceng. Jadi ada itu apa itu namanya dibuat bangunan di atas berdiri tegak lurus, di atasnya itu ada keramik yang tengah-tengahnya dibulani didirikan, ada tegak lurus. Nah, saya itu di depan rumah saya itu ada masjid, ada beduk besar. Dulu itu yang ketua takmir masjidnya Pak Haji Hamid, saya masih kecil. Lam-salam, nama saya salah. Kalau ini itu bencet, wes dulu atau dilihat bayang-bayangan. Kalau sudah melewat, kalau sudah pas garis, nah, itu Pak Beduk, anu pun pas garis, terus tabur beduk, tabur, setelah beberapa menit setelah itu barulah ada. Begitu itu akan terhambat. Apa? Kalau mendung, kalau hujan, nggak bisa lagi. Apa tetap begitu kita? Kemudian kita harus mempercayai jam. Jam itu adalah bisa. Oleh karena itu ada sebuah kaidah tentang penentuan tanggal 1 itu apakah wujudul hilal ataukah inqadari ru'yah, itu adalah hal yang merupakan ijtihadi. Ada sebuah kaidah di dalam usul fikih, al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Hasil ijtihad seseorang dan orang yang mempercayainya tidak boleh dibatalkan oleh ijtihadnya. Seharusnya kemudian negara berlaku netral untuk menentukan itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu untuk hari raya Idul Adha kita juga jatuh berbeda, tapi pemerintah memberikan kepada ASN termasuk saya hari liburnya ditambahi. Asalnya tanggal berapa itu? 28. Kita itu mestinya masuk Sakopo kan ini kalau saya harus ngimami di Bondowoso pulang ke Surabaya. Pemerintah sudah memaklumi hal yang begitu. Ya itulah cara kita beragama itu, istilah kita mencari kebenaran, tapi juga tidak menyalahkan yang lain. Saya kira begitu Pak. Cukup? Oh masih agak. Iya. Satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama yang sekarang ini beda dengan zaman Rasulullah. Jelas apa yang disampaikan Rasul sampaikan apa yang. Tapi sekarang itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan Rasul. Artinya bahwa banyak orang-orang yang tanda kutip tidak apa yang disampaikan itu. Apakah hal ini seperti aliran-aliran yang lain yang masuk kasus kemarin itu? Apakah ini tidak masuk adanya penyakit Tuhan? Karena apa? Kalau orang sudah kena penyakit ini, kemudian besar hal yang seharusnya dilaksanakan tidak dilaksanakan, yang harus tidak dilaksanakan. Apakah ini tidak ada contoh? Terima kasih.
pedoman untuk mengikuti yang benar itu adalah yang sesuai dengan Nabi dan sunnah para sahabat. Makanan anak wa ashabi. Apabila kita beragama dengan cara sesuai yang ditentukan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah, maka insya Allah kita masih tetap dalam kebenaran. Itu saja. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa karena banyaknya perbedaan pandangan, pendapat dan pemahaman agama yang banyak sekali itu, kita warga Muhammadiyah harus lebih kukuh di dalam mempertahankan kebenaran ini sesuai dengan manhaj Muhammadiyah. Ini adalah kesimpulan kita. Jadi kemarin itu ada orang ngaku nabi. Saya lihat catatan Majelis Ulama Indonesia itu, orang yang mengaku nabi hingga sekarang itu sudah 226. Mulai yang viral dengan yang kecil-kecil, dan yang sudah sesat semacam itu, kalau diperjuangkan juga ada pengikutnya. Gitu loh. Jadi sesuatu yang batil pun kalau diusahakan, didakwakan, disampaikan dengan cara baik, pasti ada yang mengikuti. Apalagi yang benar. Yang benar ini kalau kita sungguh-sungguh sama-sama berusaha sekeras-kerasnya untuk mengajak manusia, mendakwakan kepada manusia, insya Allah banyak mengikutnya. Oleh karena itu, pengajian-pengajian semacam ini, marilah kita saling menggembirakan satu dengan lain. Dan pengurus juga menyebarluaskan bagaimana caranya. Sekarang sudah ada WA, ada undangan itu tidak perlu repot-repot, yang perlu diberitahukan di uploadnya, dilihat satu dengan yang lain sama-sama melakukan. Insya Allah kita masih senantiasa dalam jalur yang digunakan dan insya Allah dalam jalur yang selanjutnya. Barangkali demikian, ini sudah jam 9. Saya mohon maaf, saya memang agak lama di sini. Mungkin sudah 8 tahun sejak saya harus bertugas di luar Pulau Jawa. Saya yang lama itu ada di Ambon, ada di NTB, dan baru saja 4 bulan kembali ke Surabaya karena sudah menjelang pensiun. Insya Allah kalau sudah dekat ini mungkin ada waktu untuk kita lanjutkan, bisa bercengkerama lagi, kita majlis seperti sekarang ini. Saya kira kami cukupkan demikian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.